wabarakatuh. Saya Fatia Fatian Korisa Ayun, NIM A4102099197, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang filsuf, yakni John Locke. Baik, mari kita tengok biografi John Locke terlebih dahulu. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Somerset. Keluarga John Locke berasal dari kelas menengah. Ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Presford, sebelah kota kecil di bagian selatan Bristol. Kemudian ayahnya selain bekerja sebagai pemilik tanah, ayah John Locke juga bekerja sebagai pengacara dan mempunyai tugas-tugas administratif di pemerintahan lokal. Kemudian pada tahun 1647, John Locke belajar di sekolah Westminster yang pada waktu itu merupakan sekolah paling terkenal di Inggris. Nah, pendidikan di sana berpusat pada pelajaran bahasa seperti bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1652, John Locke mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di sekolah Gereja Kristus di Oxford dan tinggal di sana sejak bulan Mei sekitar tahun 1652. Di sekolah Gereja Kristus, John Locke kurang menyukai metode skolastik yang diajarkan, yaitu metode skolastik dalam berdebat, ya, dan juga tema-tema metafisika dan logika. Karena itu, John Locke tidak mendapatkan nilai yang mengesankan atau memuaskan ketika ia mendapatkan gelar hingga strata 2. Dia menghabiskan waktunya dengan membaca karya-karya sastra seperti roman, drama, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum dia memasuki dunia filsafat, dia menyukai bidang medis terlebih dahulu. Sebagaimana tertulis di dalam catatan pribadinya yang diungkapkan sekitar tahun 1650-an. Nah, melalui minatnya dalam bidang medis ini, John Locke mulai meminati filsafat alam sejak tahun 1658. Sejak tahun 1660-nya, John Locke menambah minatnya dengan membaca filsafat mekanis yang baru muncul. Kemudian dimulai dengan membaca karya Robert Boyle. Selain itu juga rajin membaca karya-karya Descartes. Baik, selanjutnya kita akan membahas pemikiran John Locke. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan yang dapat manusia itu berdasarkan pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak kaum rasionalis yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berdasarkan dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran manusia memang sangat berpengaruh dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi, menurut John Locke, dia berpendapat bahwa sebelum seseorang mendapatkan pengetahuan, pikiran atau rasio manusia itu masih belum berfungsi. Situasi tersebut diibaratkan seperti kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman manusia menjadi sebuah pengetahuan. Jadi menurut John Locke sebagai garis besarnya, bahwa manusia mendapatkan pengetahuan dari pengalamannya. Nah, kemudian pemikiran John Locke ini sangat mempengaruhi filsuf setelahnya, khususnya oleh David Hume di Inggris, kemudian Kant di Jerman.
Nah, pandangan Locke tentang proses manusia mendapatkan pengetahuan memiliki dua implikasi penting. Menurut David, pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan tiadanya pengetahuan secara a priori atau sebelum pengalaman sebagaimana yang dikatakan Descartes. Kemudian kedua, masih menurut David, semua hal manusia yang diketahui melalui pengalaman bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indera manusia. Nah, itulah kedua hal yang sangat mempengaruhi David Hume, yaitu seorang filsuf empiris radikal. Berbeda lagi dengan Kant, yaitu yang dari Jerman. Beliau adalah filsuf besar pada masa pencerahan. Pertama, menurutnya, mengenai pengetahuan yang berasal dari pengalaman berarti segala pengetahuan manusia sebenarnya hanya merupakan kait-mengait dari pengalaman-pengalaman sederhana. Konsep ini akan mempengaruhi dan dipertajam oleh David Hume di kemudian hari, yang akhirnya mendapat bentuk paling tajam di dalam filsafat Kant. Kant menolak semua kemungkinan metafisika. Maksudnya, manusia tidak dapat mengetahui sesuatu apapun di luar panca inderanya. Lebih jauh, Kant menyatakan bahwa pengetahuan atau pemikiran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kehilangan legitimasi karena tidak mungkin lagi, sebab Allah berada di luar jangkauan indrawi manusia. Tentu saja pandangan Kant ini telah banyak dikritik, namun pengaruhnya tetap sangat besar. Selanjutnya adalah penerapan pandangan John Locke terhadap pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Ya. Menurut John Locke, ada beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran semua umat manusia. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari sebuah pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Yang kedua adalah pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian dalam konteks tersebut, John Locke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan. Nah, yang ketiga yakni pendidikan menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Kemudian menurut John Locke ada hakikat pendidikan. Nah, menurut John Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita ketahui dari pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang hendak kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesan pada panca indera kita. Dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding, Locke berpendapat bahwa ide datang dari dua sumber, yakni lahiriah dan badaniah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah metode pendidikan. Nah, menurut John Locke, metode pembelajaran yang biasa disertai dengan hukuman itu sangat-sangat ditolaknya. Baginya tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan John Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada praktek-praktek aktivitas yang banyak dengan disertai kesopanan yang sangat ideal sampai mereka menjadi terbiasa atau sebagai
menjadikan sebuah tabiat untuk mereka, seperti itu. Anak-anak pertama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baru kemudian tiba pada pengertian atas apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada kurikulum inti. Nah, menurut John Locke, dia menegaskan bahwa kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai sebuah pengetahuan, dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibadat yang teratur demi memperbaiki kehidupan melalui sebuah tatanan religius dan moral, kemudian pada tatanan kerajinan tangan, kemudian keterampilan pertanian atau apapun dalam menunjang pembelajaran seperti membaca, menulis, atau mengerjakan ilmu pasti. Kemudian menurut John Locke, ada perkembangan kepribadian yang baik didasarkan atas 3, yakni kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencakup atas aspek membaca, menulis, dan ilmu menghitung, bahasa, dan kesastraan, pengetahuan dalam konsep sosial dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Itulah sebagian penjelasan tentang biografi John Locke, pemikiran John Locke, dan penerapan tentang pemikiran John Locke dalam pendidikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.